Assalamualaikum Mas Bro, ketemu lagi sama Depa Store. Nah sekarang ini kenapa saya dalam mobil ini, saya cuman mau sharing aja sebentar. Ini mau sharing-sharing aksesoris apa aja sih yang diperlukan, terutama untuk mobil baru ya, mobil baru maupun mobil yang lama juga bisa. Jadi aksesoris utamanya yang satu, utama yang fungsional. Jadi fungsional itu artinya dia tidak hanya memberikan estetika saja, tapi juga fungsinya sangat membantu. Yaudah, tanpa berlama-lama, yang pasti kita akan sharing apa aja yang tools yang atau aksesoris yang diperlukan buat mobil baru maupun juga mobil lama. Ini juga relatif ya, tergantung apa namanya, kebutuhan kita juga sebetulnya sih. Oke, langsung aja. Yang pertama yang pasti ini Mas Bro, jok ini ya, jok kulit. Jok kulit ini sangat diperlukan Mas Bro, apalagi kalau apa namanya, jok kulitnya itu jok aslinya itu masih berupa fabric atau kain bludru ya. Nah itu, ini fungsinya jok kulit ini satu, melindungi jok yang asli, katakanlah dari cairan atau kotoran yang menempel di jok aslinya ya. Itu yang satu itu. Yang kedua juga kalau ada apa-apa kan jok kulit ini yang kena duluan, bukan yang jok aslinya. Toh ya, itu yang dua juga menambah estetika dari interior mobil. Jok kulit ini enggak usah yang apa, yang harus mewah, enggak. Menurut saya enggak harus sih, kalau sesuaikan budgetnya aja. Kalau misalkan cukup dananya untuk apa namanya, sarung, berupa sarung atau cover jok biasa yang dipasang sendiri juga bisa, itu enggak apa-apa. Kalau misalnya dananya agak lebih, pakai yang semi backlight juga enggak masalah. Semi backlight pun enggak harus yang bahannya mahal, ini bahan yang biasa, bukan yang MBTEK. Kalau MBTEK cukup mahal, ini yang biasa aja, tapi saya rasa cukup, sudah lebih dari cukup. Oke, itu nah ini di cover sampai belakang sana Mas Bro. Yang jok ketiga juga sebetulnya sudah apa namanya, sudah di cover tapi sedang ditidurkan joknya ya. Tuh yang pertama ini jok kulit ini harus pasti ya, cover jok atau jok kulit lah, terserah lah. Yang kedua ini Mas Bro, apa namanya, sebentar ya. Nah ini yang kedua Mas Bro, yang kedua ini jangan lupa kita harus pakai ini apa namanya, karpet dasar. Nah karpet dasar ini perlu Mas Bro, karena apa, kalau bawaan asli biasanya dia karpetnya itu masih hanya berupa bludru. Nah bludru kalau kena cairan, kotoran susah dihilangkan Mas Bro, harus dicuci seperti apa gitu ya, nggak susah. Nah kalau kita sudah pasang karpet dasar yang biasa aja lah, ini nanti apa range harganya atau total harganya nanti saya sampaikan di deskripsi ya. Ini karpet dasar ini cukup membantu lah, artinya ketika ada kotoran atau cairan itu tidak langsung kena ke kolong mobil atau bersentuhan langsung dengan kolong mobil yang berpotensi nanti bisa bikin karatan. Nah, dengan adanya karpet dasar ini, kolong mobil atau ya dasar atau lantai mobil lebih terlindungi lah menurut saya. Nah ini juga ini karpet tambahan dari dealernya ini biasanya tiap mobil juga ada. Nah ini saya tambah lagi ini biar lebih aman, karena apa, kalau cuman karpet dasar plus karpet yang ini dari dealer, dari bawaan mobilnya aslinya, ini juga bukan waterproof sih menurut saya. Ya waterproof belakangnya, cuman kalau kena air sama kotorannya lainnya gak susah juga dihilangi. Jadi ini dari mobil lama, ini saya taruh di sini lagi, saya cuci, saya taruh sini lagi, tidak masalah, tetap bisa digunakan, lebih bagus lagi. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini Mas Bro, kamera mundur atau dashcam. Ini kamera mundur kalau misalkan mobilnya belum apa namanya, belum ada kamera mundurnya itu sangat perlu Mas Bro. Kayak tipe mobil saya ini kan yang tipe yang paling dasar. Tipe yang paling dasar belum ada kamera mundurnya, tapi saya tidak pasang kamera mundur di apa namanya, di layarnya ini. Tampilannya nggak di sini, karena nanti saya aman juga kalau misalkan pasang kamera mundur, harus merubah apa namanya, harus merubah ini
membuka dashboardnya ini nanti biasanya dikembalikan lagi enggak maksimal ketika dikembalikan lagi. Makanya saya beli yang dashcam. Kalau pengen lihat reviewnya dashcam ini, mirror dashcam ini ada di link atas ya. Itu ada. Ini satu juga berfungsi sebagai kamera mundur, yang kedua juga sebagai dashcam. Dashcam ya cukup membantu ketika dalam perjalanan, ketika ada yang sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di jalan, kita bisa punya buktinya itu ya. Ini juga diperlukan Mas Bro. Intinya sih kamera mundur. Kalau dashcam relatif lah butuh apa enggak, tapi daripada saya beli dashcam sama beli kamera mundur, mending saya beli yang jadi satu ini berupa mirror kamera. Ini mereknya Lenovo. Nanti deskripsinya ada linknya ada di atas ya. Kalau misalkan pengen lihat reviewnya Lenovo dashcam kamera ini ya. Oke, selanjutnya kita ke eksterior. Eksterior nanti apa aja? Yuk kita lihat dulu. Oke Mas Bro, ini penampakan dari luar ya, dari luar yang sudah terpasang aksesoris eksteriornya. Nah ini yang pertama kita lihat di sini, ini ada namanya cover spion. Nah cover spion ini fungsinya untuk melindungi spion dari benturan, biasanya di jalan sempit. Kalau misalnya tidak sempat menutup spionnya, itu kan bisa terjadi benturan antar spion. Nah menghindari itu kita pasang cover spion biar tidak lecet juga ya. Oke, kemudian di sini ada lagi, ini namanya cover handle atau outer biasanya orang menyebutnya ya. Cover door handle atau outer atau mangkok, melindungi nih Mas Bro catnya di sekitar handle pintu ini dari goresan kuku biasanya. Kalau kita mau buka pintu dari luar itu bisa kan kuku kita bisa menggores cat yang ada di sekitar gagang pintu ini. Terpasang di 4 pintu Mas Bro, depan, belakang, kanan, kiri semuanya terpasang biar aman, tidak ada cat yang lecet ya. Oke, kemudian kita melangkah ke belakang. Nih ke belakang ini ada pelindung bumper belakang atau apa ya namanya, towing ini. Jadi towing ini fungsinya untuk mengantisipasi tabrakan atau senggolan dari belakang Mas Bro. Jadi tidak langsung mengenai bodi mobil. Nah ini terbuat dari besi hollow. Dia rangkanya itu langsung menyambung tanpa putus-putus ya, langsung dipasangkan ke mobil pakai mur atau baut di bodi mobil. Ini melindungi bumper belakang Mas Bro. Ini sangat berguna sekali nih, terutama kalau ada motor nyelonong dari belakang. Nah itu kita bisa melindungi dari seperti itu ya. Oke, ini di sebelah kiri sana itu kan juga terpasang cover handle sama outernya. Juga ada ini sebetulnya apa namanya, tutup cover atau cover tutup tangki BBM. Nah sebelah sana itu ada warnanya juga sama hitam. Jadi menyesuaikan, ada cladding atau aksesoris hitam juga biar sesuai atau senada. Oke, kembali lagi ini ke sebenarnya bukan bagian interior ya, eksterior apa interior ya. Ini di sini ada yang namanya seal plate. Jadi seal plate ini dipasang di gawang atau gawang bagian bawah pintu ya. Itu fungsinya ini untuk ini kalau misalnya kita naik atau turun. Nah naik atau turun itu biasanya kan menginjak bagian bawah ini untuk gawang pintunya. Nah itu biar tidak lecet atau tidak gores dari sepatu maupun dari sandal ya. Kita pasang di keempat pintu, kanan kiri depan belakang. Nah yang belakang ini juga potensi kegoresnya juga cukup besar ketika kita naik atau mau turun. Biasanya orang tua atau anak-anak biasanya kan kalau naik kan tanpa kan langsung naik gitu aja. Nah bisa menghindari lecet atau baret di gawang pintu bagian bawah ini ya. Kita pasang 4 biji kanan kiri depan belakang ya. Oke, itu. Kemudian ini jangan lupa Mas Bro, ini namanya karpet meteran ini. Banyak beli online juga bisa. Biasanya untuk karpet musola juga bisa. Fungsinya ini untuk melindungi cover atau jok. Cover jok yang di bagian baris ketiga. Untuk yang baris ketiganya modelnya rata lantai. Jadi ketika di rata lantai diberi beban atau muatan atau barang-barang di belakang itu cover joknya nggak sobek, terlindungi dia. Jadi ya yang murah-murah aja karpetnya ini, beli aja meteran berapa, 2x2 atau berapa itu sudah cukup. Jadi kita tutupkan di sini seperti ini. Nanti ketika kita isi barang-barang di belakang, nah itu aman.
cover joknya tidak sobek atau tidak tergores itu Mas Bro. Nah, ini saya kasih tunjuk lagi, ini tadi ini adalah tutup atau cover tutup tangki BBM ya, warnanya hitam sama senada dengan aksesoris yang lain. Oke, gitu aja review dari kita Depamasor. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.